Oke, kita mulai ya. Mungkin ini baru perkenalan dulu. Nih, aku share screen. Ini udah kelihatan buat ininya. Oke, jadi untuk pertama itu ini ya, kita kenalan dulu dengan Escort. Ntar kalau mau nanya langsung ngomong aja ya. Nah, jadi pertama itu kalau kita mau buat new apps, kita bisa pilih create new Escort project ya kayak biasanya. Nah, waktu kita klik itu muncul beberapa bagian gitu. Di sini ada buat iOS, macOS, watchOS, dan lain-lain. Nah, untuk pertama kita pakainya yang app dulu ya. Kayak pilih iOS, terus pilih yang app. Nah, di sini diliatin, ditanya gitu, nama appsnya apa, terus timnya tuh tim siapa gitu. Nah, jadi kalau punya Amar, kita dari timnya Bang Amar Indonesia berarti pilihnya langsung ke Bang Amar aja gitu. Nah, terus ini semacam identifiernya gitu. Sama kayak apa namanya? Android juga biasanya ada identifiernya. Jadi ntar ini eh, name apps-nya. Nah, ntar di sini bundle identifier-nya akan jadi kayak gini gitu. Terus untuk interface-nya itu ada dua ya. Kita bisa pilih Swift UI atau Storyboard. Nah, bedanya apa? Kalau Swift UI itu lebih ke code base ya. Nah, kalau Storyboard itu lebih ke canvas. Kayak gitu. Jadi yang baru itu Swift UI, kalau yang lama itu Storyboard gitu. Nah, terus bahasanya kita bisa pilih juga mau Swift atau Objective-C gitu. Nah, untuk sekarang itu di Tuneku sama Amarbank itu pakainya udah Swift ya. Kita udah jarang ada yang pakai Objective-C. Tapi kalau di Amarbank ada berapa yang pakai Objective-C. Cuman itu jarang ada perubahan sih. Yang sering banyak perubahan di Swift-nya gitu. Nah, terus di sini ada pilihan pakai core data atau enggak gitu. Nah, kalau core data itu kayak database-nya di iOS gitu. Jadi database bawaannya iOS itu pakainya core data gitu. Tapi ini kita nanti ya, nggak ke sini. Nah, terus kalau kita mau pakai tes, tinggal dicentang-centang aja gitu. Nah, ini tuh apa? Jadi kalau nggak salah ini bisa kita kirim juga ke cloud gitu untuk database-nya atau core datanya kayak gitu. Nah, kalau udah dipilih ya udah di next aja, terus ditaruh di file mana gitu, di directory mana. Nah, udah kayak gini ya tampilannya. Nah, ini destinasinya mau pilih iPhone, iPad atau ini ya Mac ya, Mac Catalyst ya. Karena kita nggak pakai dua ini, itu kita bisa delete aja sih, pakainya iPhone aja. Nah, terus minimum deployment. Jadi artinya apa? Artinya berarti yang bisa download aplikasi kita itu cuman dari versi iOS 16.2 aja. Kalau misal kita setnya 16.2. Nah, untuk ini ya, untuk Amarbank kita setnya ke minimal 13. Jadi di bawah 13 iOS 13 versinya itu nggak bisa download aplikasi Amarbank gitu. Sedangkan kalau misalnya embed itu di 12 minimalnya. Nah, gitu. Dari sini ada pertanyaan dulu terkait dengan minimum deployment.
Nah, oke. Nah, ya, halo. Oke, kenapa 13? Itu karena pertama yang agar bisa support ke Swift UI gitu. Bisa pakai Swift UI. Nah, sebenarnya yang nentuin itu 13 atau 12 itu kemarin gua nanya ke si Ibnu nanya ke tim bisnis. Katanya minum 13 nggak apa-apa karena yang pakai 13 ke bawah itu udah sedikit lah, paling di bawah 5 persenan gitu untuk sekarang. Jadinya PD pakai minimal 13 gitu. Nah, terus kenapa Embed pakai 12? Karena support buat si partner gitu. Nah, kalau partner itu dia sampai 12, jadinya nggak 13. Kayak gitu sih. Makanya di Embed itu nggak ada Swift UI-nya gitu. Menjawab nggak kira-kira Tar? Oke. Oke. Nah, terus identity tadi kita bisa ganti-ganti ya. Ini kategorinya apa? Kita bisa ganti-ganti. Kalau ya tadi kalau misalnya Amar Bank berarti atau naik berarti finance. Nah, ini sebenarnya kategori-kategori yang ntar bakalan di masukin di App Store gitu sih. Ini namanya kita bisa ganti-ganti, identifier kita bisa ganti juga kalau misalnya belum di-upload ya. Nah, terus ini versinya, mau versi berapa, sama build numbernya gitu. Nah, ini kayaknya apa namanya, sama ya kayak di Android gitu. Nah, terus deployment info. Nah, ini sih kita bisa bisa pilih ya, mau yang landscape, jadi HP-nya bisa landscape atau enggak, atau cuman full portrait gitu. Nah, kayak di Tunaiku sama Senyumku itu nggak ada landscape, jadinya dicentang. Jadi nggak dicentang ya kalau misalnya nggak support di landscape, jadi nggak bisa ditidurin gitu. Nah, terus ini juga sama sih, ini launch screen, pilihnya yang launch screen storyboard. Nanti kita bahas juga ya terkait dengan launch screen. Terus ini nanti bakalan buat nambah kelas-kelas baru. Terus ini buat nambahin library ya atau framework, tapi nanti dulu. Nah, kita masih bahas yang di sini-sininya aja sih. Terus di sign in capabilities ini yang biasanya ini ya apa namanya, eh, harus ada gitu. Kalau misalnya ini nggak ada, ntar nggak bisa apa namanya, build IPA atau APK atau nge-build di device gitu. Bisa di build device cuman tapi batas waktunya cuma 7 hari aja. Jadi 7 hari doang buat ini ya apa namanya, nge-build ke device kalau misalnya kita nggak punya akun developer gitu sih. Jadi biasanya harus ada gitu. Makanya di sini ada provisioning gitu. Ini ada yang nanya ya. Bisa lagi, bisa lagi. Nah, bisanya paling paling di ini ada TVR-nya dia nggak bisa keganti. Sorry, ada versi yang sebelumnya itu nggak bisa dipakai lagi gitu. Jadinya kan nggak bisa diupload juga, nggak bisa di build IPA juga gitu. Cuman bisa di device kita doang, gitu doang sih sebenarnya. Nah, oke, semoga menjawab ya. Terus ini provisioning ya, jadi sertifikatnya selalu harus ada kalau kita punya tim, dan itu ada waktunya ya, maksimal ya setahun sekali lah, jadi setiap setahun. Jadi nggak kayak di Android yang lifetime, tapi kalau di iOS itu per tahun harus dibayar gitu, gitu sih. Jadi kalau misalnya dikurang dari setahun dan nggak dibayar lagi ya ya udah nggak bisa dipakai lagi, kecuali kalau kita udah bayar lagi ya, kayak gitu sih. Ini buat yang di bagian ininya sih, ini yang sering dipakai. Terus ini semacam info ya, ya semacam info aja sih, kayak bundle name-nya apa, dan ini
tanda kayak gini-gini nih yang persen kurang bakal tutup itu kita bisa ganti-ganti sih namanya. Sorry, misalnya kita punya atau kita punya CI gitu. Nah, ntar kita bisa ganti-ganti bundle name-nya, identity variant dan lain gitu sih. Terus ini terkait dengan escort-nya ya. Nah, terus ini ada file-file yang pertama kali dibuat kalau kita buat apps itu ada app delegate, scene delegate, view controller sama main ya ini storyboard. Nah, untuk sekarang sorry ada aset sama ada launch screen. Nah, untuk sekarang kita sama info ya. Ini jadi kalau kayak permission permission itu tambahnya di sini nih. Gitu sih. Jadi kayak ada pop up permission. Nah, itu tambahnya di sini nih. Kita bisa tambahin di sini. Ini juga kita bisa tambahinnya by code ya. Kita klik kanan terus open as source code. Nah, yaudah ini code-nya gitu. Jadi kita bisa tambahin by code aja gitu. Gitu. Ini buat ini dan kita masih di storyboard. Nah, sebenarnya apa sih storyboard? Nah, storyboard itu jadi semacam ini ya, semacam canvasnya lah ya, canvas atau kayak di Android itu semacam XML-nya. Dan kita juga sebenarnya bisa pakai, bisa lihat dari source code-nya. Nah, ini cuman gue jarang pakai ini, jarang, malah kayaknya nggak disaranin ya pakai langsung source code-nya di apa namanya, storyboard. Biasanya kita langsung drag and drop aja di canvasnya gitu. Nah, ini dia interface builder. Nah, ini kalau kita run. Nah, ini kalau nge-run tinggal pencet tanda run aja sih. Terus ini kita bisa pilih mau pilih iPhone berapa gitu. Terus nah ntar muncul si simulatornya gitu. Nah, terus kalau mau di apps, kalau mau di device ya tinggal colok kabel aja, colok kabel ke handphone. Ntar ini bakal muncul langsung gitu, iPhone-nya siapa gitu. Nah, kayak gitu. Terus ya udah. Terus kalau kita mau nambahin semacam komponen-komponennya, itu kita bisa klik yang eh, klik Command Shift L. Nah, Command Shift L dia langsung nih ada komponen-komponennya gitu. Nah, misalnya mau label gitu, tinggal didetek aja ke sini gitu. Kita Command Shift L button gitu, tinggal di button. Nah, terus ini semacam ini ya, eh kayak settingannya lah ya, settingan labelnya itu apa aja dari misalnya pakai atribut atau enggak gitu. Nah, ini kita bisa kasih atribut-atributnya mau kayak gini atau gini gitu, atau ini ada beda-beda warna juga bisa dari si apa namanya tuh settingannya di sini. Nah, tapi biasanya tak pakai label upline doang biar gampang. Terus ya udah kita bisa ganti-ganti nih. Eh, Misalnya nama gini juga bisa. Nah, ini colornya ya. Kita bisa ganti-ganti color di sini. Nah, kalau misalnya colornya itu custom, itu bisa klik custom, terus ini diklik, pilih yang RGB slider. Nah, ini bisa diganti gitu. Atau kalau punya hex colornya tinggal di paste aja di sini. Ntar bakalan keganti gitu. Nah, ini gini aja sih. Jadi gampang kan ya kalau iOS tuh. Nah, terus ini font. Jadi ini font-font yang disediain sama si Apple ya. Nah, ini dia.
Ini yang disediain. Kalau misalnya dari kita kan beda ya, pakainya Mulis gitu. Nah, jadi ntar kita tambahin font gitu. Cuman ini font-font yang udah ada disediain di Apple juga ada sih. Gitu. Terus ini ada alignment, terus ini ada lines. Artinya cuman ada satu line aja. Nah, jadi kalau misal teksnya panjang ya cuman line-nya aja gitu. Jadi kayak misalnya eh, ini ada panjang ya, misalnya ini. Nah, terus eh, kita kasih width-nya tuh cuman 30 misalnya. Nah, terus ini bentar ya. Ini namanya constraint, tapi kita nanti bahas constraint-nya. Nah, jadinya ntar kayak gini sih. Kalau kelihatan ya. Nah, dia ada titik-titiknya nih. Kalau kita cuman setnya cuman satu line aja. Nah, tapi kalau misal kita klik 0 gitu, dia ngikutin apa namanya, panjangnya si teks gitu. Gitu. Kalau dua berarti ya cuman ada dua line aja, sisanya ya titik-titik ini. Gitu sih. Nah, dari sini ada pertanyaan dulu. Oke. Ini masih eh, gampang ya. Nah, ini aku delete dulu ininya, constraint-constraintnya. Nah, jadi kita kalau mau styling atau mau kasih kayak apa, padding atau sorry, margin kanan, margin margin mau masang margin itu kita pakainya constraint gitu. Nah, constraint itu kayak gimana? Kayak gini constraint. Kita klik, nah kita mau kasih berapa nih, eh, apa namanya tuh, jaraknya gitu atau marginnya. Margin atasnya misalnya 20 points. Ini satuannya poin ya, bukan pixel tapi poin. Ini 20, terus ini 20 gitu. Nah, jadinya gini. Nah, terus ini kenapa kok tulisannya rata kanan ya? Itu karena kita setnya ke rata kanan alignmentnya. Kalau ada tengah ke tengah, kalau kiri ke kiri. Kalau ini ya lurus aja sih gitu. Gitu. Nah, terus kalau kita eh, run akan muncul sih teksnya. Nah, ini dia. Gitu. Ini buat storyboard. Terus ada juga canvas namanya XIB gitu. Nah, cara buatnya gimana? Kita klik new file, pilih Cocoa Touch class, terus pilih mau apa gitu. Ini namanya, nah, ini contoh kelasnya ya. Nah, terus kita klik also create XIB file. Nah, terus apa sih bedanya XIB dengan storyboard? Nah, kalau storyboard itu eh, nggak punya parentnya gitu. Dalam arti dia nggak ada yang punya gitu. Nah, ini kalau kita eh, delete ya bisa aja gitu. Berarti dia nggak ada yang punya nih si storyboard ini gitu. Nah, kalau misalnya si XIB itu dia punya ownernya gitu. Si owner siapa gitu. Nah, jadinya eh, biasanya cuman ada satu kanvas aja di setiap XIB gitu. Nah, kalau di sini karena ini punya siapa aja, sorry ini view controller dia punya si kanvas ini ya. Nah, kita bisa tambahin nih.
klik command shift L, pilih storyboard lagi, view. Nah, ini dia. Nah, jadi punya ada dua nih atau bisa lebih. Nah, jadi storyboard itu dia di dalamnya bisa punya banyak view controller gitu. Jadi ini namanya view controller ya. Itu view controller, ini view controller. Nah, gitu sih. Ini buat yang storyboard. Kalau XIB dia punya siapa gitu. Nah, jadi biasanya satu controller satu canvas. Tapi kalau storyboard itu satu canvas bisa punya banyak view controller. Nah, cuman biasanya jarang banget apps-apps besar itu dalam satu canvas storyboard itu punya banyak view controller. Soalnya ntar kalau banyak-banyak biasanya dia jadi berat untuk ngebukanya tuh berat gitu. Nah, kalau udah banyak biasanya berat, dan kalau misalnya ada banyak eh, yang ngerjain beda sama storyboardnya, itu biasanya konflik ya. Biarpun udah beda kanvas, tapi bisa tetap konflik gitu. Beda view controller, itu tetap konflik. Dan biasanya susah buat solvingnya gitu. Soalnya ini susah banget untuk dibaca. Kayak bahkan gue aja nggak paham arti-artinya gitu. Gitu sih. Dari sini ada pertanyaan dulu terkait dengan storyboard. Nah, terus kalau untuk mindahin apps, nah itu tinggal ini aja sih, tinggal kontrol, klik, terus ke sini gitu. Misalnya pilih show. Nah, kita run. Nah, kita langsung ada ininya, pindah patch ya. Jadi tanpa code, cuman drag and drop aja udah bisa pindah patch. Kayak gitu. Dari sini ada pertanyaan dulu. Kenapa? Jadinya code, betul. Cuman code-nya biasanya ada di dalam sini sih, di sininya. Mm-mm. Cuman gua aja nggak tahu sih ini apa aja. Biasanya kalau konflik di sininya, dan itu kalau misalnya di solving di sini itu hasilnya nggak sesuai aslinya, nggak sesuai ekspektasi kita sebelumnya gitu. Jadi makanya biasanya itu cuman satu XIB, satu pakai XIB gitu. Jadi soalnya cuma ada satu owner gitu. Gitu. Kalau di sini, kalau tambahin kondisi itu di code lagi sih. Jadinya eh, tuh. Jadi di view controllernya di sini ya. Jadi ini si view code-nya dari si view controller nih. Nah, ini pakai bahasa Swift ya. Jadi Swift itu cuman gini aja sih. Ini tanpa ada view deadload, nah gini aja sih. Nah, terus kita misalnya ini kan
teksnya di sini nih. Misalnya kita mau ganti-ganti teksnya gitu, tulisannya. Itu klik kontrol, biasanya gue tuh sini sih, kontrol, klik, di drag ke bawah. Nah, ini namanya name label. Ini dia. Terus kita pakai, nah kayak life cycle jadi iOS itu ada juga ya. Kalau untuk kayak on create nya Android itu, kalau di iOS namanya view did load. Nah, tinggal terus aja name dot label dot text. Kalau kita jalanin itu berubah jadi hello world gitu sih. Terus misalnya kita tambahin label di sini. Ini kalau klik ini ke button yang ini ya. Nah, terus kalau misalnya kita klik button ini, apa namanya, pinginnya nggak di sebelah gitu, pinginnya di si XIB-nya gitu. Sama sih, tinggal di klik terus kasih si actionnya. Ini di kontrol klik ke bawah sini. Misalnya next step. Nah, ini print itu kayak lock ya. Jadi kita mau kasih pin tahu, eh, apa namanya, kayak lock lock ya di iOS lah, di Android lah gitu sih. Ini ada yang nanya, langsung aja ya. Iya, yang mana? Oh, munculinnya. Yang ini tinggal diklik. Ini diklik ya. Terus klik kontrol drag. Nah, langsung. Ini. Sebenarnya kalau misalnya nggak mau kayak gitu, kita bisa tulis sendiri sih. Ininya IB action function. Gimana? Kenapa? Tahu sendiri, betul betul. Jadi kalau kita mau misalnya ganti itu, misalnya nih gue mau buat function baru gitu, mau masuk ke next step baru, misalnya eh, test step. Nah, ini kan ada kayak bulatannya nih. Dia udah langsung tahu nih, kalau ini tuh dia bisa ada wiringnya gitu. Kita klik aja, kita klik nih, ntar muncul kayak kayak gini-giniannya nih, terus ditaruh di sini. Nah, kalau gini kan dua-duanya ngarah ke satu komponen yang sama nih. Nah, ini biasanya buat jadi error. Nah, biasanya ini ada nih pilihannya. Jadi kalau pilih, kita klik button, terus kita pilih yang paling kanan, paling kiri ini, paling kanan ini, itu ada dua nih, touch up insight-nya. Ada yang next step, sama ada yang test step. Nah, kalau kita jalanin nih, nah ini ada tiga nih, jadi semuanya semuanya itu, atau nih gue tambahin function print baru ya biar kelihatan kalau gitu. Nah, ada tiga-tiganya jadinya. Nah, ini dia, jadi semuanya tuh kepanggil gitu, yang ini kepanggil, sama yang di sini kepanggil gitu. Soalnya di sini ada banyak triggernya gitu.
ada yang ini sama ini gitu sih. Enggak, enggak crash. Cuman cuman iya betul. Jadi kayak error aja sih. Jadi kayak semuanya kepanggil gitu. Jadinya apa namanya? Jadinya kayak bug gitu, bug dari sisi UI-nya. Nah, ini kita bisa delete satu. Jadinya cuman halo sama tes doang. Kalau kita lihat di lognya, halo sama tes. Nah, jadi harus sebaiknya ya, kalau misal komponen kayak gini ya satu aja gitu sih. Satu aja triggernya, biar bisa tahu kemana. Ini kita yang next step ya. Nah, tadi kan kita delete satu kan, ini jadi hilang nih. Kita jadi bisa tahu, oh nanti ini tuh gapnya siapa siapa gitu. Kita bisa delete aja. Nah, terus misalnya kita mau manggil si XIB ya, XIB yang kita buat tadi. Itu tinggal eh, buat kayak gini aja. Jadi kalau misalnya di Android tuh kayak ini ya, kayak kasih bundle gitu. Kalau kita langsung aja eh, apa namanya manggil si XIB-nya, manggil kelasnya aja. Nah, terus vc dot present, sorry ini present si vc, pakai animasi atau enggak. Nah, kalau kita klik, nah ini muncul si XIB-nya. Jadi buat pindah patch dengan code itu cukup seperti ini aja sih. Kalau kita pakai XIB ya, gitu. Dari sini ada pertanyaan. Hmm. Hmm. Bisa, asalkan namanya sama ya, gitu. Misalnya ini namanya berubah gitu, jadi misalnya nggak ada R-nya gitu. Nah, kalau kita jalanin itu jadi crash. Ya kayak gini sih, jadi nggak ada kan. Ini kan fasepnya siapa nih? Nggak crash, cuman jadi nggak tahu ini nggak ada nih, nggak ada isinya nih. Gitu sih. Nah, terus kalau misalnya kita ganti nama ininya ya, nama si filenya nggak masalah sih harusnya. Nah, sama aja ya. Yang penting ininya harus sama sih. Nah, terus gimana sih caranya kalau misalnya ini kan pinginnya ganti-ganti nih. Nah, berarti di sininya agak panjang. Kasih nickname. Nah, jadi kita harus punya nickname-nya. Lab ini namanya si nickname, si XIB name-nya ya. UI nip. Oke, ini aja. Namanya si ini. Masukin ke sini. Bandelnya kita buat nil. Nah, ini nanti hubungannya sama kalau ini ya, apa namanya embed. Kalau buat library ya usahain ini bandelnya jangan nih, tapi nih bandel gitu. Ini artinya apa namanya? Ini tuh ada di package mana sih gitu. Jadi kalau di embed pasti bandelnya
seperti ini. Kalau kita jalanin, nah ini ada ya, gitu sih. Jadi gitu ya, kalau misalnya nama SIB-nya berbeda dengan nama kelasnya. Jadi makanya biasanya itu nama kelas dengan nama XIB-nya itu sama. Biar langsung gini aja sih. Gitu. Nah, masih ada. Gitu sih. Nah, dari sini ada pertanyaan dulu terkait dengan pindah patch ini dan storyboard dan XIB. Ini juga kita bisa ganti-ganti ininya ya, color lain lainnya. Misalnya text color. Nah, jadi kerennya ini ya, kerennya si apa nih namanya? Swift itu kita bisa pakai color literal. Jadi kita bisa klik terus bisa pilih aja warnanya mau apa nih. Gitu. Jadi langsung ada berubah warna jadi warna kuning. Nah, ini jadi warna kuning ya, ya kelihatan. Kita ganti lagi warnanya. Hmm, warna biru. Nah, kelihatan juga. Kita ganti warna yang lain. Ya tinggal diklik doang. Pilih hijau, agak tua. Nah, ini jadi berubah ya. Terus mau ganti apa namanya? Ganti height-nya. Hmm, layer dot. Nah, ini ininya ya. Jadi ada mau ada border atau enggak, kontennya atau enggak dan lain-lain ada di sini. Gitu. Mm, 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 mm. Gitu sih. Ini ada pertanyaan dulu terkait dengan ini. Apa? Iya. Oke. Sebenarnya eh, cari yang paling kita suka aja sih sebenarnya. Kalau misalnya di canvas, di storyboard ya, itu banyak limitasi sih. Jadinya misalnya kita mau buat lingkaran gitu, di sini ya nggak bisa buat lingkaran, nggak kelihatan lingkarannya kayak gimana. Jadi biasanya di storyboard itu kayak cuman ini doang sih, cuman kayak MVP-nya aja lah atau apa ya, kayak blueprint lah gitu, kayak blueprintnya doang gitu. Jadi biasanya sih kalau customize customize biasanya ya di code lagi sih gitu. Ya, semoga menjawab ya, kira-kira gimana gitu. Jadi kalau sekarang lebih banyak ini ya, jadi kalau di Amar Bank gitu itu biasanya kalau apa namanya, kalau view-view yang gampang gitu itu biasanya taruhnya di sini, di canvas. Cuman kalau misalnya view-viewnya banyak customize biasanya di code-code juga gitu, kita buat kelas sendiri atau komponen sendiri, nanti tinggal bisa dipanggil sendiri, bisa dipanggil. Gitu sih, gitu. Gimana gimana
Bisa bisa kalau kita mau misalnya nggak mau kanvas ya bisa aja kita buat sendiri. Misalnya kita mau buat label lagi gitu ya. Yaudah kita ini ada ini kayak ini ya aja ada kalau Swift ada Swift itu ada let sama ada var. Bedanya kalau let itu dia konstan, kalau var itu dia bisa kayak ganti-ganti di variabel gitu. Nah, kita let karena nggak berubah, misalnya misalnya maunya nggak pakai canvas di code aja gitu. Misalnya kita mau buat new label gitu ya. Nah, ini UI label. Ya udah gini aja sih. Terus new label dot text, ya ini teksnya ya. Nah, ini self, sorry, karena ini ya si ini tuh punya view di add view gitu. Nah, jadi si view-nya si ini nih kita add gitu, kita tambahin gitu kan si new label. Cuman ini nggak kelihatan cara buat kelihatannya gimana. Kita tambahin constraint-nya gitu. New label dot apa namanya, top constraint-nya berapa. Nah, ini dia. Jadi begini ya. Ini kalau misalnya kita nggak pakai apa namanya, nggak pakai si canvas itu jadi agak 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 banyak aja gitu. View dot top anchor dot constant, sorry, dot active true. Nah, terus mau nambahin si width-nya constraint equal to constant. Nah, kayak 200 misalnya is active. Terus jangan lupa di transfer. Nah, ini ditambahin false ya. Nah, jadi kayak gini nih. Kalau misalnya nggak ada, kalau nggak ini sih, kalau nggak pakai canvas ya jadi panjang code-nya. Nah, ini kelihatan ya di atas ini nih. Karena kenapa kok di atas? Karena kita nggak tambahin poinnya gitu. Kita tambahin konstannya 50. Nah, ini dia new label gitu sih. Nah, jadi begini ya, kalau misalnya kita mau nambahin label baru tanpa menggunakan canvas. Begitu. Nah, atau hmm, betul constraint, betul. Jadi constraint tuh kalau di Android kayak kayak margin lah ya, kayak margin lah gitu. Nah, kalau di iOS tuh nama istilah tuh constraint gitu. Makanya ada top, ada width, ada. Nah, jadi kalau misalnya ini ya, kalau misalnya di iOS itu tuh hmm, ada istilah leading sama eh, trailing. Nah, bedanya apa? Jadi kalau leading tuh dia kirinya gitu. Jadi nah, ke sini lagi ya. Nah, ini tuh leading nih. Nah, ini tuh leading nih. Ini leading gitu. Nah, trailing tuh yang di sininya. Jadi kalau leading tuh yang kirinya,
yang trailing tuh kanannya. Nah jadinya begini, constraint equal to dot view leading anchor is active true. Nah ini konstan 30 misalnya. Nah ini jadi agak minggir ke kanan gitu ya, ini 30 nih gitu. Gitu. Ini kalau misalnya pakai beginian ya, pakai UI kit code. Jadi mau buat satu label aja panjang panjang banget code-nya harus dibuat. Tapi kalau misalnya di eh, apa namanya itu canvas ya tinggal kita tambahin label, tinggal kita klik yang di sini nih mau berapa poin. Udah gitu sih. Jadi lebih simple drag and drop di canvas ya. Gitu sih. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Gimana gimana? Dynamic kayak gimana tuh? Mm-mm. Oh, pin satu baris aja. Oh, jadinya ntar kayak gini sih. Misalnya ini enggak, size-nya nggak kecilin. Cuman tapi kalau gitu dia ini jadi apa namanya? Titik. Nah, ini dia jadi kayak gini sih. Jadi nggak kecilin, cuman titik aja. Nah, kalau nge-resize. Iya, tapi kalau kita mau ada lainnya tinggal diklik nol aja. Nah, ntar nol jadi ngikutin. Jadi ngikutin ininya. Nah, misalnya ada butuh dua line ya ininya jadi cuman ada dua line terus ini titik-titik gitu. Jadi kalau dia kita kesik kesik nol, dia ngikutin konteks si labelnya gitu. Nah, kayak gini. Kayak gitu. Nah, terus terus gitu sih. Misalnya kita mau ganti constraint-nya ini tanpa atau biasanya tuh ininya ini ya tergantung konteks gitu. Kita bisa klik aja klik kontrol di sini. Misalnya ini leading constraint, sorry, ini siapa namanya nih, name label leading constraint. Nah kita bisa tambahin konstannya gitu. Jadi jadinya name leading constant dot constant 100. Jadinya dia bakal ngikutin si code-nya. Nah ini dia. Jadi nggak ikutin ini lagi tapi udah pakai si sini. Gitu. Nah, gitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi terkait dengan uh, storyboard? Hmm? Nah itu kalau
ada kontainer gitu, ada namanya stack view sih. Kalau mau kayak gitu ada stack view. Ini tinggal di embed aja. Mana ya? Nah, ini dia add stack view. Jadi kita ngikutin si stack view-nya, tapi stack view-nya itu harus harus dikonstrainin lagi gitu. Nah, misalnya kita mau nambah konten gitu, bisa langsung ke si stack view-nya. Ntar kita bisa ngatur ininya sih, apa namanya, spacingnya mau berapa, udah 100. Nah, ntar dia ngikutin gitu. Kayak gini nggak kira-kira? Iya, ini tuh kalau salah bisa vertikal atau horizontal. Nah, ini dia. Iya. Kalau nggak kasih constraint-nya, itu berarti kita harus ngatur sendiri. Misalnya kita nggak pakai constraint ya, nggak pakai stack view gitu ya. Nah, ini gua, oh iya betul betul. Nggak, akhirnya numpuk. Nah, ini kan nggak ada nih, nggak ada constraint-nya ya. Ini kita lihat sini nggak ada constraint-nya. Nah, dia jadi kayak gini. Nah, kalau nggak constraint-nya dia ya jadi ini error. Kenapa? Karena kita hapus constraint ini ya. Dari dulu aja. Jadi dia error. Nah, kayak gini. Cuman dia kalau kita balik-balikin atau itu apa namanya, teksnya kita ganti-ganti lagi, dia apa, lokasi si teks ini tuh nggak apa namanya, nggak tahu ada di mana gitu. Jadi kita nggak bisa kontrol gitu. Kalau kita nggak pakai constraint, kita nggak bisa kontrol lokasi si teks ini gitu. Kalau misalnya kita bisa beda beda device ya. Atau gini, terus kita coba play. Kita kesana. Nah, jadi kayak gini sih. Kalau nggak ada apa namanya, ininya, kalau misalnya kita ganti device yang lain, misalnya yang kecil itu iPhone 13 atau 12 mini ya, dia nggak ngikutin konsernya, jadi bisa beda gitu kalau nggak dikasih ininya ya, konsernya. Tadi mana ya? Nah, ini dia. Ini terus yang iPhone 14 Pro nya. Jadi kayak gini sih. Ini kalau nggak pakai ini ya, nggak pakai konsennya, atau kayaknya nggak kelihatan. Coba misalnya kita ganti si ininya. Nah, ini dia. Nah, dia kayak gini nih. Nah, ya. Nah, misalnya kita mau di tengah doang gitu, di tengah. Nah, nah misalnya kayak gini kan, terus kita mau balikin, nah dia nggak ada nih, hilang. Tapi kalau kita pakai constraint ya, misalnya kita mau ke tengah,
Nah ini dia, mau dibalik-balikin dia tetap ke tengah gitu. Ini kalau kita pakai constraint. Terus kalau kita nggak pakai constraint kayak tadi sih, misalnya ini di bawah sini ya. Nah kan di sini nih, terus kalau kita balikin jadi hilang, soalnya dia di bawah gitu. Terus kita nggak bisa ke atas atasin sih gitu. Jadi ini kalau kita nggak pakai constraint ya, jadinya dia nggak sesuai ekspektasi kita lah buat eh, posisi si komponen ini gitu. Kalau misalnya kita taruh 20 di bawah, dia ngikutin selalu ada di bawah. Ini di bawah, nah ini di bawah juga gitu. Nah, gimana? Menjawab nggak ya kira-kira? Bisa cover semua sih. Sebenarnya kalau stack tadi tuh dia cuman membantu membantu aja sih. Kan kalau misalnya nggak pakai constraint, nggak pakai apa namanya, stack view, kan ini kita harus manual kan. Ya, kayak gitu sih. Ya, salah gini aja deh. Nah kita harus manual sih. Cuman kalau pakai stack kan kita langsung stack stack view. Nah tapi si stacknya harus di constraintin. Nah ini dia gitu sih. Mau nambahin label, mau nambahin button, nah langsung ya, langsung ikutin berapa spasinya. Ini horizontal ya, ini kalau vertikal kayak gitu sih. Jadi memudahkan memudahkan styling ya, memudahkan styling constraintnya gitu sih. Gimana, ada lagi nggak kira-kira? Halo. Nah kalau ada yang nanya ya, bentar. Itu pakai itu lampunya. Oh iya om. Nah jadi kita lihat pertanyaan di sini. Kalau info please tadi buat apa? Itu biasanya buat ini ya, semacam manifest di Android lah. Kalau gue lihat, kita mau apa namanya, custom, mau nambahin permission, kita taruh di sini. Kita mau misalnya eh bisa nambahin permission sih, kita taruh di sini. Atau mau ini ya, buat internet. Jadi kalau di iOS itu kalau yang bisa di load cuma HTTPS. Kalau bisa HTTP dia nggak bisa by default. Tapi kalau misalnya HTTP mau kita bisa load juga, kita setting di sini juga gitu. Di info please. Gitu Fer. Gimana Fer? Ada menjawab gak kira-kira terkait dengan info please? Begitu ya.
buat teksnya ya. Ya di sini, bener di sini. Teksnya itu di sini, permission di info please. Kayak gitu. Oke. Nah, mungkin nextnya hari Jumat kita ganti ke hari Selasa. Soalnya hari Selasa tuh Hario ya. Jadi kita ganti ya. Jadi ada gua, Hario, Tommy, Bembeng sama Helmi. Jadi masing-masing sharing terkait dengan Aichain gitu. Jadi nextnya hari Selasa itu Hario. Nah, oke, gitu dulu. Eh dari teman-teman gimana? Oke, ini ada recordingnya jadi bisa dilihat lagi ya. Ntar di YouTube-nya Vanios. Jadi jangan lupa subscribe juga ya. Subscribe, like, and share. Iya, iya. Di Vanios Community, channel Vanios Community. Oke, gitu aja. Oke. Kalau misalnya ada yang kurang bisa ditanyakan di hari Selasa ya.